Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid La Cinta Hidayatullah, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, bapak ibu hadirin hadirat jamaah sholat tarawih malam hari ini, yang insya Allah kita semua berdoa berharap kiranya Allah memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini penuh kebahagiaan, penuh keikhlasan, dan akhirnya ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu sekalian, pas malam hari ini, kalau tidak salah hari ini adalah tanggal 20, berarti malam 21. Beberapa hadis Rasulullah menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu seringnya terjadi pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan Bapak Ibu, ini bukan hanya satu keyakinan saja, tetapi ada seorang ilmuwan sekaligus antariksawan yang bekerja di NASA, yang kerjanya itu suka terbang ke bulan, kemudian meneliti alam raya, bernama Karnar. Karnar awalnya melihat keanehan yang sering terjadi di dalam setiap tahun, di dalam setiap bulan Ramadan, yakni setiap akhir Ramadan, tepatnya 10 terakhir di bulan Ramadan, tiap malam itu beliau saksikan, beliau lihat ada satu malam yang berbeda dengan malam-malam lainnya. Dan itu bergantian, tidak menetap tanggal 21 atau 22 atau 23, pokoknya yang penting 10 akhir Ramadan beliau saksikan ada satu malam yang berbeda dengan malam-malam lainnya. Kenapa? Karena pada malam lainnya, 9 malam lainnya, itu banyak sekali meteor berjatuhan Bapak Ibu. Tetapi satu malam itu, pasti ada satu malam di mana tidak ada meteor jatuh satupun yang dia lihat. Dan terang. Suasananya, cahayanya terang. Dan itulah yang kita yakini sebagai umat Islam di dalam surat yang sering dibaca oleh imam ya, di dalam sholat tarawih maupun isya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Al-Quran ini diturunkan pada Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu Lailatul Qadar itu, ya. Tidak ada yang tahu Lailatul Qadar itu kapan. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, dan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu warruh, turun banyak sekali malaikat termasuk ar-ruh, yakni malaikat Jibril. Dan kita tahu, kita yakin bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, sehingga ketika malaikat turun ke bumi tentu saja alam raya menjadi terang. Dan itulah yang disaksikan oleh Karnar dengan penuh keyakinan bahwa ini memang ada satu keanehan. Beliau kemudian mendapatkan informasi dari ajaran Islam bahwa ada surat Inna anzalnahu tersebut,
dan beliau percaya bahwa inilah, saya yakin malam yang satu itu adalah Lailatul Qadar. Beliau masuk Islam, Bapak Ibu. Tapi sayang, beliau dipecat dari NASA. Kita kecewa ya. Padahal ini kan kebenaran mutlak. Yang Rasulullah kan bukan ahli astronomi, bukan ahli perbintangan, tetapi Nabi menyampaikan ayat itu. Kenapa Nabi bisa tahu? Karena bukan Nabi, karena memang ayat ini turun dari Allah. Al-Quran ini memang dari Tuhan alam semesta yang maha tahu. Ya, cuma dia rela meninggalkan jabatannya demi masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, jadi mumpung masih ada ya, kita pas menemui 10 malam terakhir. Ini seharusnya Bapak Ibu di beberapa negara lain yang mayoritas Islam, itu biasanya justru malam terakhir itu tambah penuh masjid. Karena mereka tahu bahwa justru intinya Ramadan ini, antara lain intinya adalah kita bagaimana bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita mungkin ada yang pulang kampung, tetap tarawih di masjid-masjid di kampungnya, atau tarawih di rumahnya. Terus juga kita baca Al-Quran banyak-banyak, Bapak Ibu. Intensitasnya diperbanyak. Kenapa? Karena baca Quran juga merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Surat tadi Bapak Ibu itu sebenarnya membahas 2 hal. Pertama, Lailatul Qadar. Yang kedua, ada satu huruf yang seharusnya yang merupakan kehebatan juga. Inna anzalnahu. Hu di situ hampir semua ahli tafsir merujuk kepada Al-Quran. Nah, itulah sebabnya kita juga bersyukur Bapak Ibu punya Al-Quran ini. Karena mukjizat Al-Quran berbeda dengan mukjizat-mukjizat sebelumnya. Kalau mukjizat sebelumnya hanya bisa digunakan oleh Nabi yang bersangkutan, Pak. Nabi Musa punya tongkat yang katakanlah dalam tanda petik sakti ya. Diketuk bisa menjadi ular. Kemudian bisa mengalahkan ular-ularnya tukang sihir. Diketuk tongkatnya bisa membelah sungai besar yang menyelamatkan kaumnya dan menenggelamkan Raja Fir'aun dengan bala tentaranya. Tetapi tongkat itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nabi Ibrahim punya mukjizat tidak mempan dibakar oleh api. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, maka Allah berfirman kepada api, wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim pun enjoy saja meskipun di dalam kobaran api. Tapi itu hanya Nabi Ibrahim yang bisa. Tapi siapa tahu bapak-bapak mau penasaran, amalkan ayat tadi Pak, zikirkan. Kalau udah berapa bulan, coba dibakar diri. Ya, tapi kalau Allah mengendaki bisa saja. Cuma kemungkinan besarnya hangus gitu. Tetapi Al-Quran ini Bapak Ibu untuk kita semua. Di samping keajaibannya dirasakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah berjuang menegakkan Islam semasa hidupnya. Juga bisa untuk kita, bukan hanya pengikutnya saja, untuk semua manusia bisa. Hudan linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Sebagai petunjuk bagi manusia. Salah satu contoh petunjuknya adalah karena tadi bisa masuk Islam, bisa mendapatkan hudan atau hidayah. Ada cerita lain Bapak Ibu. Nah, ini hebatnya Al-Quran. Nabi Muhammad bukan ahli embriologi, tetapi beliau menyampaikan ayat, menyampaikan wahyu di dalam Al-Baqarah ayat 228 dan 234. Di ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Disebutkan bahwa ketika perempuan, seorang istri dicerai oleh suaminya, ditalak, itu masa idahnya 3 kali suci atau 3 kali haid, kurang lebih 3 bulan.
Tetapi di 234 itu disebutkan bahwa ketika suaminya meninggal, maka masa iddahnya adalah arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kita karena iman ya, kita ikuti aja. Oh ya, kalau dia bercerai masa iddahnya 3 bulan atau 3 kali suci. Kalau dia meninggal suaminya berarti nanti tunggu 4 bulan 10 hari. Kita laksanakan saja. Tetapi ada seorang ahli embriologi bernama Robert Culham, itu dari Institut Albert Einstein. Beliau penasaran ini. Karena itu ada apa ini? Kok beda? Kan sama-sama berpisah. Kenapa harus dibedakan? Kenapa kalau meninggal dunia harus 4 bulan 10 hari, sementara kalau dicerai biasa 3 bulan? Atau 3 kali suci? Dengan ilmunya, beliau mendapatkan banyak keluar biasaan yang ada di dalam rahim perempuan, termasuk di dalam sperma laki-laki, Bapak Ibu. Pertama, beliau temukan bahwa ternyata sperma laki-laki ini, air mani laki-laki, ketika katakanlah disemprotkan kepada rahim perempuan, melakukan hubungan suami istri, itu Bapak Ibu, ternyata antara laki-laki yang satu dengan yang lainnya berbeda. Dan dia mendapatkan tidak ada yang sama. Artinya dia kemudian menyebutkan bahwa sperma itu sebagai sidik sperma pria. Sama dengan sidik jari ini Bapak Ibu. Sidik jari ini kan tidak ada yang sama, ini manusia miliaran jumlahnya. Ini kan kehebatan Allah. Ternyata sperma pun seperti itu, sidik sperma pria katanya. Nah, terus rahim perempuan yang kedua beliau juga temukan, ternyata kehebatannya itu seperti komputer, ternyata rahim perempuan itu. Jadi kalau ibu-ibu menerima sperma dari suaminya, itu jenisnya A misalnya, dan misalnya, naudzubillah, jangan sampai dilakukan, selingkuh, melakukan hubungan suami istri lagi dengan laki-laki lain, itu muncul jenis spermanya B, beda, pasti beda. Nah ini, beliau akhirnya penasaran dengan masalah ini. Beliau teliti, Bapak Ibu, beliau teliti istrinya sendiri. Dia teliti istrinya itu, ternyata ada 3 jenis sidik sperma di dalam rahimnya. Dia sudah yakin, pasti selingkuh istri saya. Dan kemudian dia teliti juga, di tes DNA-nya, ketiga anaknya, dari ketiganya itu hanya 1 yang sesuai dengan dirinya. Hebatnya itu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan ayat tadi? Kenapa yang dicerai 3 bulan, yang meninggal suaminya 4 bulan 10 hari? Ternyata beliau dapatkan bahwa ketika bercerai dengan suaminya, itu selama 3 bulan, sidik sperma pria yang ada di dalam rahim istri itu, dia berangsur-angsur hilang, dan setelah 3 bulan, habis. Kalau sudah habis, berarti kalau dia menikah lagi, kan sudah boleh. Berarti sudah jelas yakin bahwa jika menikah lagi kemudian hamil pasti anaknya suami berikutnya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Dia dapatkan dalam sebulan itu, bulan pertama sekitar 35% gugur itu sidik sperma pria. Bulan kedua 70% gugur, dan bulan ketiga hampir 100%, 99,9%. Karena dalam penelitian tidak bisa menyebut 100%, tapi hilang. Nah, kalau yang ditinggal suaminya karena meninggal dunia, itu umumnya seorang istri, umumnya kalau suaminya meninggal, sedihnya luar biasa, sangat sedih, dan ternyata itu berpengaruh kepada sidik sperma tadi. Sidik sperma yang ada di dalam rahimnya tidak mau lepas, tidak cepat-cepat lepas, masih bergelayutan di dalam rahim istrinya itu, lepasnya lama. Dia lepas tapi lebih lama daripada yang dicerai. Nah ini hebatnya Bapak Ibu, beliau yakin. Kemudian dia kan, Nabi Muhammad bukan ahli embriologi, bukan dokter, tapi kok bisa ngomong begini, tahu ya, oh pasti ini Tuhan, pasti ini wahyu Tuhan. Dia yakin dan beliau pun masuk Islam. Jadi luar biasa Bapak Ibu, kita bersyukur, kita dapat Al-Quran, kita punya Al-Quran, sangat sia-sialah seandainya kita tidak mengkaji, tidak menggali. Kalaupun kita tidak bisa mendalami lebih dalam, sampai beliau, seperti beliau ilmuwan itu, setidaknya
Mari di dalam akhir Ramadan ini kita sering-sering baca Al-Quran, karena insya Allah kalau kita sering baca Al-Quran, Al-Quran juga akan memberi syafaat kepada kita di yaumil akhir. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.